Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan ini, mari kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati untuk mengikuti meditasi. Mari kita siapkan diri kita, tegakkan badan, letakkan tangan di atas paha, pejamkan mata. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan nyawanya. Menarik bahwa Allah merasa tidak senang dengan kurban-kurban persembahan yang dipersembahkan kepadanya. Allah meminta umat Israel untuk bertobat dengan berbuat adil dan memperhatikan sesama, terutama anak yatim dan para janda. Berbuat baik bagi kelompok kecil, seperti Yesus katakan dalam Injil hari ini, takkan kehilangan upahnya. Beranikah kita berbuat lebih banyak lagi untuk membantu mereka yang kecil? Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena berkat kasih-Mu yang luar biasa, Engkau menganugerahkan nafas kehidupan baru bagi kami. Ya Bapa, melalui renungan hari ini, Engkau menyadarkan kami untuk bertobat dengan cara berbuat adil kepada sesama dan memperhatikan yang kesusahan. Semoga kami mampu bertobat dengan kerendahan diri kami dan melakukan perbuatan kasih-Mu.
Ya Bapak, hari ini juga kami akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini kami akan belajar tentang visi misi dan core value Serviam. Semoga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik walau tidak bertatap muka. Karena itu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami mampu melakukannya. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan semangat. Semangat Serviam. Selamat pagi, selamat datang di SMPK Koryesu. Anak-anak, hari ini kalian akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini istimewa. Kalau biasanya yang mengikuti PLS hanya kelas 7, namun sekarang kelas 8 dan 9 juga mengikuti PLS. Mengapa demikian? Di masa pandemi ini, kalian akan belajar dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kalian belajar dari rumah, didampingi oleh bapak ibumu atau oleh orang tuamu. Nah, tentu saja budaya-budaya juga berbeda. Karena itu, masa pengenalan lingkungan sekolah ini harap diikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh supaya kalian betul-betul paham bagaimana kebiasaan baru kita nanti, bagaimana cara belajar kita yang baru. Nah, anak-anak, sesuai dengan visi utama kampus Koryesu, menjadi pemimpin yang humanis. Saya harap dalam 5 hari ke depan nanti, semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan pemateri merupakan sebuah hal yang baru yang bisa kalian pelajari untuk diri kalian, dan kalian bisa ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menyiapkan diri kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang humanis. Nah, apa saja yang akan dipelajari pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Bukan belajar saja loh ya, kalian juga bisa jalan-jalan loh. Nah, yang pertama, kalian akan mengenal lingkungan sekolah. Kita akan mengikuti school tour, ya. Kemudian ada sesi mengenal Bapak Ibu guru, wajah-wajah baru, karyawan baru, guru baru, wali kelas baru, yang pasti akan membuat kalian excited. Sekolah di Koryesu pasti punya budaya sendiri. Kita punya 6S per tomat. Apa itu? Nanti kalian akan tahu. Lalu kalian akan tahu juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita. Bagaimana berbaris, bagaimana duduk di kelas, bagaimana harus minta izin. Nah, nanti kalian akan belajar itu, ya. Anak-anak siswa kelas 7, 8, dan 9 pastinya sebagian besar masih ingat ya apa core value yang kita pelajari di sekolah kita. Kalau tahun-tahun sebelumnya kalian mengenal dengan Servite et Amate, tahun ini kalian akan mengenal Serviam. Apa itu Serviam? Nanti akan kalian dapatkan pada masa PLS. Tentu saja setelah itu ada tata tertib dan peraturan sekolah yang harus kalian ingat betul-betul. Tata tertib ini tidak hanya berlaku di sekolah, namun selama belajar di rumah, kalian juga harus mengenal tata tertib ini. Selanjutnya, muatan kurikulum dan budaya belajar. Hari semakin berganti, teknologi semakin diperbarui, cara belajar juga berbeda. Nah, Bapak Ibu Guru sudah menyiapkan skenario belajar yang menarik untuk kalian. Disimak ya nanti ya. Tentu saja kalian juga akan mengenal lagu-lagu yang sering dikumandangkan di sekolah kita. Nah, anak-anak, bagaimana? Menarik bukan? Kalian silahkan bersiap. Kalian siapkan diri kalian,
konsentrasi, dan ikuti dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Semoga kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini memberikan manfaat yang banyak untuk kalian sehingga kalian bisa mengenal sekolah kita yang tercinta. Selamat mengikuti PLS. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, siswa-siswi SMPK Koreyesu yang terkasih, apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian dan keluarga senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan selamat bergabung di SMPK Koreyesu Malang bagi siswa-siswi kelas 7 dan selamat memasuki tahun ajaran baru bagi siswa-siswi kelas 8 dan 9. Anak-anak yang terkasih, seperti kita ketahui bersama bahwa kita semua akan kembali belajar dan memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Dan dalam situasi seperti sekarang ini, kita akan tetap belajar secara daring hingga batas waktu yang ditentukan. Ibu mengerti kalian semuanya tentunya rindu untuk ke sekolah, rindu teman-teman, rindu bermain di lapangan, dan mungkin juga rindu duduk di bangku kelas masing-masing. Untuk itu, jangan berhenti berdoa. Mari kita mohon kepada Tuhan agar masalah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Ingat, Tuhan pernah bersabda, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Percayalah, badai pandemi ini akan segera berakhir. Tapi tentunya berdoa saja tidak cukup. Anak-anak tetap harus menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, istirahat cukup, dan jangan lupa mengenakan masker. Anak-anak terkasih, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk mengawali tahun ajaran 2020-2021, Bapak Ibu Guru SMPK Koreyesu akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh SMPK Koreyesu. Kita akan melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas 7 dan pemantapan pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas 8 dan 9. Pelaksanaannya mulai hari ini hingga Jumat tanggal 17 Juli 2020 nanti. Semua kegiatan akan dipandu oleh tim pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya akan dikemas dengan cara yang menyenangkan. Jangan khawatir, meskipun kegiatan dilakukan secara daring, tapi tentunya akan tetap menyenangkan. Tema PLS atau pengenalan lingkungan sekolah kali ini adalah menjadi pemimpin humanis. Tema ini disesuaikan dengan sasaran jangka panjang kampus Koreyesu, yaitu menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan pemimpin humanis di Indonesia. Anak-anak, selamat menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas 7 dan pemantapan lingkungan sekolah bagi kelas 8 dan 9. Tetap semangat, Tuhan memberkati.
selamat pagi. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Juliana selaku Kepala SMPK Koryesu. Nah, kali ini coba tebak kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan mengenal Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu TU atau tata usaha dan bapak-bapak karyawan yang akan mendampingi kalian selama kalian belajar di SMPK Koryesu. Penasaran kan? Pasti nanti kalian akan melihat wajah-wajah baru Bapak Ibu Guru yang akan mendampingi kalian selama kalian belajar di SMPK Koryesu. Nah, supaya kalian tidak lupa, kalian catat ya di buku panduan kalian. Karena akan ada wajah-wajah baru yang akan mendampingi kalian belajar di SMPK Koryesu. Yuk siapkan buku panduan kalian dan kita simak bersama-sama siapakah wajah-wajah baru yang akan mendampingi kalian. Oke? Inilah kepala satuan pendidikan di sekolah kita, yaitu Ibu Dr. Randa Juliana Herman Suprihatin dan biasa dipanggil Ibu Yuli. Di sekolah kita juga memiliki 3 wakil kepala sekolah yang menangani 3 bidang. Yang pertama adalah bidang kurikulum, yaitu Ibu Dorcas Ati Sarjana Pendidikan, biasa kita panggil dengan Ibu Ati. Yang kedua adalah bidang kesiswaan, yaitu Ibu Lucy Ayu Widowati Sarjana Pendidikan yang biasa dipanggil dengan Ibu Lucy. Dan yang ketiga adalah bidang hubungan masyarakat atau humas, yaitu Ibu Sri Winarsi Sarjana Psikologi. Biasa kita panggil dengan Ibu Win. Selanjutnya, kita akan mengenal Bapak Ibu Guru yang berada di SMP Katolik Koryesu. Yang pertama adalah mata pelajaran PJOK. Adalah mata pelajaran yang paling banyak diminati karena kegiatannya banyak dilakukan di lapangan. Yang pertama adalah Ibu Dr. Randa Juliana Herman Suprihatin yang biasa dipanggil Ibu Yuli. Beliau akan mengajar kelas 9B dan 9C. Yang kedua, ada Bapak Hendri Saputro Wibowo Sarjana Pendidikan yang biasa dipanggil dengan Bapak Hendri. Beliau akan mengajar PJOK kelas 7, 8, dan 9A. Yang kedua adalah mata pelajaran bimbingan konseling atau yang biasa disebut dengan BK. Nah, di pelajaran ini kalian akan banyak belajar tentang mengenal diri, kemudian bagaimana cara belajar yang baik, dan banyak hal yang bisa kalian lakukan di pelajaran BK termasuk bermain loh. Dan tentunya kalian juga bisa curhat tentang apa saja yang mengganjal di benak kalian dengan guru-guru BK. Nah, kita kenalan yuk dengan guru BK. Nah, yang pertama ada Ibu Dr. Randa Veronica Endah Budi Astuti dan biasa kita panggil dengan Ibu Eni. Yang kedua ada Ibu Sri Winarsi Sarjana Psikologi, biasa dipanggil dengan Ibu Win. Ibu Eni akan mengajar bimbingan konseling kelas 8B, 8C, dan kelas 9. Sedangkan Ibu Win akan mengajar bimbingan konseling kelas 7 dan kelas 8A. Berikutnya kita akan berkenalan dengan guru-guru yang biasa mengajak kita untuk berhitung. Mata pelajaran apa kira-kira? Ya, mata pelajaran matematika. Siapa yang sangat gemar berhitung atau menyukai mata pelajaran matematika, kita akan bertemu dengan
3 guru matematika. Mari kita langsung berkenalan. Yang pertama adalah Ibu Dorcas Ati, Sarjana Pendidikan. Biasa dipanggil dengan Ibu Atik. Beliau akan mengajar matematika kelas 9. Yang kedua ada Ibu Reni Krismawati, Sarjana Pendidikan. Biasa dipanggil Ibu Reni. Beliau akan mengajar kelas 7B, 7C, dan kelas 8. Yang ketiga adalah Ibu Angela Maricilia Suryana Stuti Ningtyas, Sarjana Sains. Beliau akan mengajar matematika kelas 7A. Berikutnya adalah mata pelajaran IPS dan mata pelajaran PPKN. Yang pertama adalah Ibu Dr. Randa Teresia Lisa Priyadarsini. Beliau akan mengajar PPKN kelas 7, 8, dan 9. Yang kedua adalah Bapak Theophilus Budi Utama, Sarjana Pendidikan. Beliau biasa dipanggil Bapak Theo. Beliau akan mengajar IPS kelas 7 dan 8. Dan yang ketiga adalah Bapak Dionisius Widyatmoko, Sarjana Pendidikan. Beliau biasa dipanggil Bapak Dion dan akan mengajar IPS kelas 9. Berikutnya kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu guru yang akan mengajar kalian di bidang bahasa. Siapa yang suka bahasa Inggris? Nah, mari kita berkenalan dengan guru-guru yang akan mendampingi kalian belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah Ibu Dr. Randa Agatha Titik Rusiana. Beliau biasa dipanggil dengan Miss Agatha. Nah, Miss Agatha akan mengajar kelas 7 dan 8. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan Ibu Victoria Amanda Mardiana, Sarjana Sastra. Beliau akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9. Berikutnya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, siapa yang dari kalian suka menulis atau ingin menjadi penulis? Yuk, mari kita langsung berkenalan dengan guru-guru bahasa Indonesia. Ibu Lucy Ayu Widowati, Sarjana Pendidikan, yang biasa dipanggil dengan Ibu Lucy. Beliau akan mengajar kelas 8 dan 9A. Ibu Cecilia Dani Anjareni, Sarjana Pendidikan. Beliau biasa dipanggil dengan Ibu Cecil dan akan mengajar kelas 7, 9B, dan 9C. Mata pelajaran seni budaya, yaitu Bapak Adrianus Iwan Purba, Sarjana Pendidikan. Beliau sering dipanggil Bapak Iwan dan akan mengajar seni budaya. Bagi kalian yang menyukai menggambar, melukis, atau mewarnai, kalian akan bertemu dengan Bapak Iwan di kelas seni budaya. Mata pelajaran IPA, Ibu Regina Antonia Ririt Edowati, Sarjana Pendidikan. Beliau biasa dipanggil dengan Ibu Regina. Akan mengajar IPA kelas 7 dan 9. Dan Ibu Alvita Kartika Priyadiani, Sarjana Pendidikan, akan mengajar IPA kelas 8. Beliau
biasa dipanggil Ibu Alvita. Mata pelajaran informatika dan prakarya, yaitu Bapak Louis Bertrand Sekondra Hudaya, Sarjana Komputer. Beliau biasa dipanggil dengan Bapak Louis. Akan mengajar informatika kelas 7 dan 8, serta prakarya kelas 9. Bagi kalian yang sangat menyukai komputer dan memasak, kalian akan bertemu Bapak Louis di mata pelajaran informatika dan prakarya. Selanjutnya adalah mata pelajaran PADB atau agama. Ada Bapak Daniel Fischer Polikarpus, Sarjana Pendidikan. Beliau biasa dipanggil dengan Bapak Daniel. Akan mengajar agama kelas 7, 8, dan 9. Mata pelajaran bahasa Mandarin. Siapa yang di antara kalian menyukai bahasa Mandarin? Kalian akan bertemu dengan Bapak Ricky Dwi Oktaviano di kelas bahasa Mandarin. Beliau sering dipanggil dengan Lause Ricky yang akan mengajar bahasa Mandarin kelas 7, 8, dan 9. Mata pelajaran bahasa Jawa. Kalian akan bertemu dengan Ibu Angela Maricilia Suryana Stuti Ningtyas, Sarjana Sains. Beliau akan mengajar bahasa Jawa kelas 7, 8, dan 9. Mari kita berkenalan dengan Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Di kelas 7A ada Ibu Angel. Kelas 7B Pak Daniel. Kelas 7C Ibu Cecil. Di kelas 8A ada Pak Teo. Kelas 8B ada Ibu Reni. Kelas 8C ada Ibu Agatha. Di kelas 9A ada Pak Louis. Kelas 9B ada Ibu Regina. Dan kelas 9C ada Bapak Dion. Dan yang terakhir, kita akan berkenalan dengan Bapak Ibu Tata Usaha dan Pegawai yang akan membantu kalian di SMP Katolik Koryesu. Yang pertama, Bapak Sugeng Winardi. Beliau yang akan menangani perpustakaan dan taman-taman yang ada di sekolah kita. Ibu Yayu Sulistyowati. Beliau akan menangani perpustakaan. Bapak Dedi Setiono, Sarjana Ekonomi. Beliau akan menangani tata usaha bagian keuangan. Ibu Weni Kusuma Wardani, Sarjana Ekonomi. Beliau akan menangani tata usaha bagian kesiswaan. Bapak Benediktus Valentinus, Sarjana Hukum. Beliau akan menangani tata usaha bagian kepegawaian. Dan Bapak Andreas Wangsit Doni Wardana, beliau adalah pembantu pelaksana dan akan dibantu oleh Bapak Syahrul dan Bapak Taufik. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal wajah ganteng dan cantik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu TU, dan Bapak-Bapak karyawan? Tentunya kalian tidak lupa kan menulisnya dalam buku agenda PLS kalian. Anak-anak, jika kalian ingin lebih dekat dengan Bapak Ibu Guru atau Bapak-Bapak karyawan, Bapak Ibu TU, kalian bisa memfollow Instagram mereka loh. Ingin tahu Instagram mereka apa?
Koryesu. Jangan lupa juga untuk memfollow Instagram SMPK Koryesu dengan alamat yang ada di sini. Sekian perkenalan dengan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tata Usaha, dan Bapak-Bapak karyawan. Sampai bertemu lagi saat kalian masuk sekolah. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Dadah!